Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desmita Asana. Saya berasal dari kelas 1C dan 4 akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan tugas pertemuan ke-7 pada mata kuliah penyajian laporan dan visualisasi informasi. Nah, yang langkah pertama kita yaitu kita share screen terlebih dahulu dokumen yang akan kita buat pada hari ini. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ini dokumen yang akan kita edit pada hari ini ya. Nah, pada soal, sebentar, dijelaskan bahwa buat kutipan dari sumber kutipan dengan menggunakan style IEE. Karena saya masih menggunakan Microsoft Word 2007, jadi tidak ada style IEE, maka kita pilih aja yang lain. Caranya itu reference, caranya itu reference. Terus untuk stylenya kita pilih aja yang ISO yang numerical reference karena akan menunjukkan angka nantinya. Nah, sudah kita pilih ya. Lalu langkah kita selanjutnya yaitu kita manage source. Nah, kita hapus ini, kita delete, terus ini juga kita delete. Nah, lalu kita close. Nah, setelah itu kita mengaktifkan insert citation. Nah, langkah awal kita yaitu add the new source. Nah, untuk yang pertama, untuk dari sebentar dulu. Di sini seharusnya kita letakkan kursor kita di sini, lalu kita pilih insert citation, lalu add the new source, lalu kita pilih ini jurnal artikel karena dimintanya jurnal artikel. Nah, ini autornya kita bikin Ramadan. Terus untuk titelnya kita buat judulnya yaitu meminimalisir penyimpangan pengelolaan kas daerah, apakah cukup dengan aturan dan sanksi? Apakah cukup dengan aturan dan sanksi? Kita beri tanda tanya. Nah, untuk titelnya udah, lalu di sini dimintanya untuk membuat nama jurnal. Nah, kita show all bibliografinya dulu. Nah, jurnal name-nya kita buat jurnal ekonomi. Nah, untuk tahunnya kita buat year adalah tahun 2018. Lalu untuk X-nya kita buat 18 sesuai dengan perintah soal. Terus untuk volumenya kita buat 1, sedangkan untuk isunya yaitu 2. Nah, kita okekan. Nah, di sini nanti akan muncul 1 begitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang sumber kutipan yang kedua yaitu yang di sini. Yang menurut model implementasi kebijakan publik. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu. Kita letakkan kursornya di sini, lalu caranya sama kayak tadi, lalu insert citation, lalu add the new source. Lalu ininya type of source kita ganti menjadi book karena sumbernya dari buku. Nah, autornya adalah Edward. Detailnya adalah implementing public policy. Public policy. Nah, untuk implementing public ganti jadi public policy. Terus untuk tahunnya tahun 1980, untuk city-nya atau kotanya Washington DC. Publisher-nya itu adalah orang yang mengeluarkan bukunya, yaitu perusahaannya Congressional Quarterly Press. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Congressional Quarterly Press. Nah, setelah itu lalu kita okekan. Nah, di sini akan muncul yaitu angka 2. Nah, selanjutnya yaitu buat daftar pustaka dengan memilih format yang sudah tersedia. Nah, cara kita yaitu kita pergi ke bagian paling bawah. Nah, ini kan kita pergi ke bagian paling bawah kan. Lalu kita pilih insert, kita pilih
page break untuk pergi ke halaman berikutnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Caranya itu pilih reference, kita pilih bibliografi, kita pilih built-in-nya itu dalam bentuk apa. Nah, kita pilih aja yang bagian atas ini. Nah, nanti akan tampil. Nah, nanti akan tampil yang tadi kita buat, yang sudah kita buat di insert citation tadi. Nah, ini ada nomor 1 meminimalisir penyimpangan, nomor 2 ada Edward gitu kan. Nah, untuk ini kita ganti menjadi nggak bibliografi lagi, kita ganti jadi reference. Bentar. Reference. Nah, ini sudah terganti ya, jadi menjadi reference. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 disuruhnya untuk, sebentar, buatlah caption pada 2 gambar yang terdapat pada dokumen mentah dengan keterangan. Nah, caranya yaitu kita cari dulu gambar yang pertama itu di mana. Nah, ini langkah pertama. Nah, kita sudah bertemu pada gambar yang pertama ya. Lalu kita pilih gambarnya, kita pilih kanan. Sebentar. Kita klik gambarnya terlebih dahulu. Kita klik kanan, terus kita pilih insert caption. Nah, sudah berganti menjadi ini. Karena di perintah soal untuk gambar yang pertama ini kita pilih karena disuruh di posisi caption ada di bawah gambar. Nah, kita pilih position ininya tuh tetap kita pilih below. Kita oke kan. Nah, akan muncul bacaan gambar 1 ini pada bagian bawah gambar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gambar nomor 2. Nah, ini gambar nomor 2 ya. Sebentar dulu, ada yang kelupaan. Kita buat di gambar 1 ini, di sininya itu kita buat apa? Sesuai dengan perintah, yaitu laporan perkembangan. Perkembangan implementasi TNT Indonesia tahun 2018 dengan posisi tepat di bawah gambar 1. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke gambar nomor 2. Nah, ini kita sudah menemukan gambar nomor 2. Caranya itu sama kayak yang gambar 1 tadi, kita klik kanan, kita pilih insert caption, terus ini gambar 2 sudah langsung otomatis, terus kita pilih karena dimintanya pada bagian atas gambar, jadi kita pilih above selected item. Nah, sudah kan? Nah, pada gambar 2 ini kita buat keterangannya, yaitu sebentar ya dulu soalnya. Prosedur pembayaran non tunai pada pemerintah non tunai pada pemerintah daerah. Kata dia kan dengan posisi di atas gambar, kan udah kita pilih tadi. Nah, ini sudah di posisi atas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu pada gambar 1 menjelaskan tentang bla-bla-bla terdapat pada paragraf 3 di dokumen mentah, terdapat pada bagian itu. Tambahkan kata gambar 1 pada paragraf tersebut dengan menggunakan fasilitas cross reference. Caranya itu menyuruh gambar 1 yang ini dijadikan cross reference. Kita letakkan kursornya pada samping gambar 1. Ini tadi. Nah, yang pertama yaitu kita taruh kursornya di sini. Kita taruh di sini, di samping 1 ini kita taruh, terus kita pilih cross reference, terus kita pilih reference tipenya yaitu gambar. Nah, sudah kita pilih ini, terus kita insert,
Nah, sudah, kita klik silang. Nah, ini kan sudah ada gambar 1 laporan perkembangan implementasi TNT Indonesia tahun 2018 kan. Ini nggak ada spasinya. Terus kita hapus deh yang ini. Nah, sudah ya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Kita lanjut ke yang soal nomor 5, yaitu buatlah daftar gambar otomatis dari gambar 1 dan gambar 2 yang sudah Anda buat captionnya. Nah, caranya itu kita pergi ke halaman yang paling bawah lagi, terus kita pilih reference, terus kita insert table of figures atau figur. Nah, kita pilih bentuknya itu ini, kita klik gambar, terus kita pilih aja bentuknya tuh. Kita oke kan? Nah, nanti akan muncul nih gambar laporan perkembangan implementasi TNT itu pada halaman 1, gambar 2 prosedur pembayaran non tunai pada pemerintah daerah itu pada halaman nomor 3. Nanti kita edit ya jadi menjadi warna kuning gitu. Kita bikin judulnya itu sebentar. Kan kayak ke atas banget itu, nah. Bahkan dulu. Terus kita bikin judulnya itu daftar gambar. Daftar Oke, sudah kita buat daftar gambar. Setelah itu kita akan melanjutkan daftar gambar, sudah. Nanti kita edit-edit ya, kalau untuk edit-edit referensi ini huruf besar atau menjadi warna kuning gitu. Selanjutnya kita akan membuat daftar indeks. Kan di sini buatlah daftar indeks untuk mendata kata-kata penting berikut yang terdapat pada keseluruhan halaman dokumen mentah yang sudah disediakan, yaitu kebijakan publik, non tunai, Pemda, TNT. Daftar indeks dibuat menggunakan format modern. Yang pertama kita find terlebih dahulu daftar indeks apa aja yang akan kita buat. Kita ke home, terus kita find yang pertama yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik. Lalu kita find next. Nah, ini sudah bertemu. Lalu kita close. Nah, untuk ini kita reference, terus kita mark entry, terus kita pack number formatnya kita bold. Kalau ini tetap current pack, terus kita mark all. Lalu kita close, lalu kita matikan P terbaliknya. Selanjutnya yaitu kita find lagi non tunai. Lalu kita find next. Yes. Nah, sudah ditemukan kata non tunainya, lalu kita reference, lalu kita mark entry, lalu ini kita ubah lagi menjadi bold, lalu kita mark all lagi. Nah, sudah, lalu kita close, lalu kita matikan lagi P terbaliknya. Selanjutnya kita find lagi Pemda. Kita find. Nah, sudah kita temukan, lalu kita cancel, lalu kita reference, lalu kita mark entry lagi, lalu kita bold lagi, lalu kita mark all lagi. Nah, close, kita matikan P terbaliknya lagi. Nah, selanjutnya kita find lagi TNT, lalu kita find next. Cancel dulu, kita find dulu, kita find lagi TNT, kita find next. Nah, ini sudah kita temukan, lalu kita close, lalu kita reference lagi, lalu kita mark entry lagi, lalu ini kita menjadi bold, lalu kita mark all lagi. Nah, lalu kita close, lalu kita matikan lagi P terbaliknya. Nah, setelah itu kita akan membuat
daftar indeksnya di sini. Jadi caranya itu reference, lalu kita buat insert index. Nah, kita pilih formatnya yaitu modern, karena di perintah soal yaitu modern. Nah, lalu kita oke-kan. Oh, ini pada itu terbuatnya, jadi kita kembalikan terlebih dahulu. Di sini kita buat reference. Kita buat reference insert index, kita pilih formatnya modern. Oke. Nah, kita buat judulnya yaitu daftar indeks. Lalu setelah itu kita edit warna-warnanya sesuai dengan yang sudah diberikan ibu tampilan outputnya. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, ini tidak diberi warna kuning, maka kita hapuskan warna kuningnya. Nah, sudah. Lalu satunya sudah. Lalu gambar satu ini kita, sedangkan yang ini tidak ditebalkan. Nah, untuk ukurannya Times New Roman aja. Besaran. Nah, ini kita pilih Times New Roman. Nah, lalu kita beri warna highlight menjadi kuning. Nah, sudah tampaknya. Lalu yang gambar satu ini, yang ini tidak perlu di highlight. Kita hapus highlightnya, tapi yang ini kita highlight menjadi nah, sudah kita highlight juga. Nah, setelah itu yang duanya juga di highlight, yang ini tidak perlu di highlight, berarti kita hapus. Nah, duanya aja yang di highlight. Lalu untuk gambar 2 ini kita sama aja kayak tadi, Times New Roman ukuran 12 di highlight dengan warna kuning, dan ini tidak perlu diberi tebal. Nah, sudah. Setelah itu ini tetap tidak ada yang berubah. Nah, setelah itu kita edit yang bagian di sini. Nah, untuk reference sudah warna kuning. Nah, untuk daftar gambar kita huruf besarkan. Terus kita highlight juga, kita tebalkan. Nah, untuk daftar indeks juga begitu, kita highlight, lalu kita ukurannya kita perbesar. Nah, sudah. Lalu sudah sepertinya K, P, N, dan T. Lalu kita akan save ini, file ini. Kita save as. Kita ganti namanya menjadi Smita sama
latihan 7 Word. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, berarti tugas kita pada hari ini juga telah selesai. Nah, mungkin hanya sekian hasil video saya pada hari ini. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata-kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Nah, kita stop share terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.